Perkenalkan, nama saya William Jaya Mangala Putra. Di sini saya akan mereview kodik untuk UAS karya tulis ilmiah. Nah, di sini untuk judulnya rekomendasi teknologi untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas. Studi kasusnya itu Jalan Raya Kota Jakarta, Indonesia. Di sini ada tim pengusung itu ada ketua tim sama anggota ketua timnya itu Muhammad Rafino Akbar, dan anggota itu ada saya William J. Mangla Putra dan juga ada Juliano Evanda. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada abstrak. Jalan Permata Hijau Jakarta Selatan merupakan jalan primer yang semakin pesat pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat besar yang menimbulkan berbagai permasalahan, membuat ruang gerak semakin sempit, salah satunya yaitu beberapa ruas jalan yang berakibatkan pada kemacetan lalu lintas. Untuk menemukan penyebab kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jalan Permata Hijau, dilakukan pengamatan langsung ke lokasi kemacetan, sehingga memperoleh data arus kendaraan, waktu arus kendaraan terbesar, dan kecepatan perjalanan kendaraan baik pada kondisi normal dan macet. Dari hasil pengamatan, penyebab kemacetan lalu lintas yang terjadi angkutan umum yang berhenti tidak sesuai aturan atau arahan, dan juga banyak sekali kendaraan roda 2 yang berhenti sesuai aturan atau lawan arus lalu lintas. Oleh karena itu, maka diperlukan arahan rekomendasi upaya penanganan prioritas di jalan tersebut agar mengurangi permasalahan kemacetan lalu lintas dengan melalui pengolahan lalu lintas agar mengurangi permasalahan lalu lintas tersebut. Oke, kita lanjutkan langsung ke latar belakang masalahnya. Kemacetan merupakan salah satu masalah lalu lintas yang dihadapi oleh industri transportasi negara berkembang seperti di Indonesia. Contohnya di area Permata Hijau, banyak efek yang disebabkan oleh kemacetan dan bersifat negatif. Di audit dari semua aspek, kemacetan lalu lintas akan menimbulkan banyak kerugian material, waktu, dan energi. Ketidakseimbangan jaringan lalu lintas menyebabkan kemacetan lalu lintas yang ada, yang mengarah ke kepadatan lalu lintas di jalan tertentu menjadi lebih tinggi. Demikian pula, lalu lintas macet atau bahkan berhenti. Banyak angkutan umum yang berhenti tidak sesuai aturan dan kendaraan bermotor yang berhenti di tengah jalan atau di depan garis zebra cross, bukan di belakang zebra cross. Salah satu salah satu jalan kota yang mengalami kemacetan lalu lintas adalah Jalan Permata Hijau yang diakibatkan banyaknya aktivitas pergerakan lalu lintas pada sektor pendidikan, perkantoran, dan juga permukiman. Juga dari sikap perjalanan kaki atau PKL yang memadati ruas jalan tersebut, dan juga diperparah dengan adanya perlintasan Transjakarta yang waktu perlintasnya semakin padat. Dari pengamatan lokasi diketahui terjadi penurunan kinerja yang diindikasikan dengan berkurangnya kecepatan kemacetan khususnya pada jam sibuk. Kemacetan lalu lintas terjadi karena beberapa faktor seperti banyak pengguna jalan yang tidak tertib, memakai jalan melawan arus, kurangnya petugas lalu lintas yang mengawasi. Banyaknya pengguna jalan yang kurang tertib oleh kurangnya pengawasan lalu lintas yang akhirnya menyebabkan kemacetan. Selain itu, ada pemakai jalan yang melawan arus. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan, akhirnya menyebabkan kemacetan. Kemacetan merupakan masalah yang timbul akibat pertumbuhan dan juga kepadatan penduduk, sehingga arus kendaraan bergerak sangat lambat. Masalah kemacetan akan timbul pada kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa. Biasa macet terjadi hampir setiap ini. Memang membuat lalu lintas di ibu kota terasa begitu tidak nyaman bagi pengguna jalan. Ini lanjut dengan rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah bagaimana rekomendasi teknologi untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas. Studi kasusnya Jalan Raya Kota Jakarta, Indonesia. Di sini ada tujuan karya ilmiah. Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari proposal ini untuk mengatur lalu lintas di Permata Hijau agar lebih baik dan lancar dengan menggunakan penelitian premier dan observasi. Dan kami dapat mengetahui penyebab masalah dari kemacetan di area tersebut.
Menggunakan penelitian ini, kami dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di area tersebut. Manfaat karya ilmiah, kami berharap agar proposal ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Kami tahu bahwa di area lalu lintas Permata Hijau, macet akan angkot yang berhenti di tempat tidak seharusnya dan beberapa pengendara yang kurang memperhatikan lalu lintas. Dari hal tersebut sebagai masukan untuk pengendara lain untuk lebih mematuhi peraturan lalu lintas agar kemacetan di area lalu lintas Permata Hijau mereda. Nah, di sini kita ada tahap metodologinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini selain data premier yang diolah terdiri dari data sekunder, di mana data sekunder yang dipakai ada berupa data-data jumlah penduduk sekeliling daerah Permata Hijau. Observasi dilakukan untuk mengetahui faktor dominan kemacetan lalu lintas di daerah Permata Hijau. Instrumen pada penelitian ini berupa kamera. Kamera berfungsi untuk dokumentasi, checklist lapangan untuk mengetahui faktor dominan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas melalui observasi. Untuk memperoleh data volume lalu lintas, karena itu, menggunakan metode ini untuk melihat aktivitas pada jam-jam tertentu dan list table untuk menentukan arus volume lalu lintas. Di sini juga ada pengumpulan data. Dalam selang waktu, kita melihat yang melintas di titik pengamatan Permata Hijau untuk pengamatan volume kendaraan dan juga arus lalu lintas. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan faktor volume kendaraan, jumlah masing-masing kendaraan, selanjutnya dibuat tabel arus lalu lintas. Perhitungan dilakukan secara terus-menerus untuk semua data kendaraan yang masuk pada keseluruhan jam pengamatan sehingga didapatkan susunan data volume kendaraan pada setiap interval waktu dan melihat rata-rata kecepatan lalu lintas untuk setiap waktu. Tahapan kerja lapangan dilakukan untuk menguji kebenaran hasil interpretasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan serta mengumpulkan data. Nah, di sini ada hasil pengumpulan data. Kita langsung ke area Permata Hijau dan kita lihat untuk gambar satunya itu lalu lintas pada siang hari. Nah, untuk siang hari ini lalu lintasnya sangat padat dan juga motor-motor yang langsung menerobos lampu merah dan juga menimbulkan kemacetan. Nah, di sini berdasarkan survei kami, tersedia lampu merah Permata Hijau di saat siang hari mulai terlihat dan banyak pengendara motor yang tidak patuh. Kebanyakan pengendara motor tidak berhenti di tempat yang sesuai. Mereka berhenti di depan garis dan melewati batas pejalan kaki. Pengendara motor kebanyakan di foto tersebut terlihat menunggu lampu merah di depan garis penyeberang jalan. Mereka terlihat tidak sabar menunggu lampu hijau. Di saat seperti itu, terlihat pengendara motor yang tidak memakai perlengkapan seperti helm. Di ruas jalan yang lain, lampu hijau sedang berjalan dan di foto ini mereka ingin menerobosnya. Terlihat juga angkot di belakang menghalangi pejalan kaki saat menyeberang jalan. Sangat ricuh sekali di area lampu lalu lintas Permata Hijau di siang hari. Oke, lanjut untuk kondisi lalu lintas di malam hari. Ketika menjelang malam hari, lalu lintas masih macet karena pengendara motor dan angkot tidak mematuhi peraturan lalu lintas karena masih terlihat menerobos lampu merah dan menimbulkan kemacetan di area lampu merah. Bukan hanya pengendara motor dan angkot saja, tetapi mobil pribadi juga terlihat berhenti di garis penyeberangan jalan dan menghambat pejalan kaki yang menyeberang. Terlihat juga masih ada orang yang tidak memakai helm guna memindahkan peraturan lalu lintas dan keselamatan. Pengendara di belakang motor menyembunyikan klakson mereka karena tidak sabar menunggu lampu merah. Seharusnya mereka bisa bersabar sedikit. Memang di setiap ruas Permata Hijau ini sangat macet sekali. Kurangnya kesadaran pengendara demi mematuhi lalu lintas dan keselamatan mereka sangat kecil sekali. Nah, di sini ada tabel di jam dan juga tingkat kemacetan. Untuk siang ini, tingkat kemacetannya ini 77,77% dan malam itu 88,88%. Nah, kita lihat untuk kemacetan lalu lintas yang sangat padat itu di malam hari.
Sini ada analisa permasalahan. Tingkat kemacetan lalu lintas untuk masing-masing jalan berbeda pada jam puncak berbeda, baik saat libur maupun kerja. Tingkat kemacetan dibagi menjadi 4 berdasarkan ketentuan klasifikasi. Namun hasil perhitungan dari tingkat pelayanan jalan hanya ditemukan 3 klasifikasi kemacetan, yaitu tinggi, rendah, dan sedang. Nah, di sini ada pada persimpangan yang menggunakan alat pemberi isyarat lalu lintas, konflik antar lalu lintas dikendalikan dengan isyarat lampu. Konflik dapat dihilangkan dengan melepaskan hanya arah lalu lintas, tetapi akan mengakibatkan hambatan yang besar bagi arus-arus dari kaki persimpangan lainnya, dan secara keseluruhan mengakibatkan pengguna persimpangan tidak efisien. Dan juga akibat kemacetan ini dikarenakan pengguna jalan tidak mematuhi aturan berhenti, dan juga arus lalu lintas pada jam tersebut tidak kondusif dan mengakibatkan kemacetan. Nah, di sini ada rekomendasi teknologi guna membuat jerah pengendara motor, mobil, angkot, dan pengendara lainnya. Rekomendasi untuk mengatasi masa kemacetan tersebut diperlukan teknologi CCTV dan e-tilang. CCTV dan e-tilang adalah teknologi yang tepat untuk hal itu. Ketika pengendara melanggar lalu lintas, monitor CCTV akan terlihat jelas, mengidentifikasi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Di saat itulah pelengkap dari CCTV tersebut adalah e-tilang. E-tilang sebagai pelengkap CCTV untuk menilang pengendara yang melanggar lalu lintas. Hal ini juga diterapkan beberapa daerah-daerah lain. CCTV dan e-tilang ini dapat menganalisis dan mengidentifikasi nomor registrasi pengendara motor, mobil, dan lainnya. Teknologi ini secara jelas merekam pengendara lalu lintas hingga plat nomor kendaraan yang melanggar, dan data ini akan diverifikasi langsung oleh kepolisian, dan nantinya petugas akan mengkonfirmasi alamat rumah pengendara. Hal ini sangat ampuh sekali untuk mengatasi pengendara-pengendara yang melanggar, apalagi di permata hijau. Sangat banyak sekali yang menerobos melewati garis pembatas jalan, angkot yang bertitik sesuai rambu lalu lintas, bahkan motor yang tidak memakai helm. Sebenarnya, e-tilang ini sudah banyak digunakan, tetapi di area lalu lintas jalan permata hijau belum digunakan. Terlebih lagi, banyak pengendara yang melanggar lalu lintas, alhasil menyebabkan kemacetan lalu lintas. Pejalan kaki juga tidak ada lapak untuk menggunakan garis jalan mereka karena sudah diambil alih oleh pengendara-pengendara yang berhenti garis pejalan kaki dan bahkan di luar garis pejalan kaki. Di sini kesimpulan, puncak kemacetan lalu lintas tinggi pada waktu sore dan malam saat pulang kerja terjadi, apalagi dari arah pos pengumum yang begitu sangat macet. Kemacetan ini timbul dari terlalunya banyak kendaraan yang melewati area tersebut, dan juga disebabkan karena angkot yang menunggu atau mengetem yang terlalu lama, dan pemotor yang selalu menyalip tidak tepat pada waktunya. Yang terjadi, pengendara mobil akan berhenti dan menimbulkan perberhentian beruntun. Seringkali kendaraan juga melewati jalur busway untuk menghindari kemacetan yang seharusnya tidak boleh dan hanya busway saja. Apalagi lampu merah yang terlalu lama, banyak kendaraan yang menerobos lampu merah dan rebutan untuk belok. Sangat berbahaya sekali jika melihat pengendara seperti itu. Nah, ini ada saran dari kami. Saran dari kami itu, yang pertama itu menaruh CCTV untuk memberikan efek jera dan berikan e-tilang. Yang kedua itu tidak memberikan lampu merah yang terlalu lama. Yang ketiga itu sebagai polisi diletakkan di area tersebut guna mengatur lalu lintas. Keempat itu ada untuk pengemudi motor jangan menyalip sembarangan yang membuat mobil terhenti beruntun. Yang kelima, angkot tidak boleh lama menunggu penumpang yang akan menyebabkan kemacetan. Yang keenam, pengendara tidak menerobos lampu merah dan sabar untuk menunggu. Oke, sekian mungkin sedikit presentasi dari Kodik untuk UAS KTI. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.